unsur budaya, semantisnya, dan juga unsur-unsur sudut pandang yang berbeda. Itu sebabnya pergeseran atau penyesuaian pasti ada. Ya, nanti juga kamu akan menemukan dari yang akan lakukan. Nah, kemudian kita lihat implikasinya apa? Implikasinya adalah persoalan pergeseran dalam penerjemahan itu dianggap lazim dilakukan oleh seorang penerjemah karena pergeseran diperlukan untuk menyesuaikan teks ke dalam konteks situasi atau ke dalam konteks budaya dan juga struktur gramatikal SA agar teks yang dihasilkan dapat diterima oleh pembaca. Jadi itu disampaikan oleh Hood bahwa setiap teks, mau itu teks lisan, mau itu teks tulis, itu biasanya mengungkapkan makna dalam konteks penggunaannya. Maka kita melihat Newmark, ini pakar penerjemahan, kamu nggak usah heran kalau pakar penerjemahan ini menggunakan literatur dari tokoh-tokoh yang udah terkenal di waktu yang lalu. Dia literaturnya agak lama karena memang ilmu penerjemahan itu ilmu yang sudah karena apa? Karena sebetulnya dimulai pada penerjemahan kitab-kitab suci pada zaman dahulu, religion yang mereka punya dan menerjemahkan kitab-kitab suci itu ke dalam berbagai bahasa. Penerjemahan itu adalah termasuk ilmu yang juga sudah cukup panjang jalanannya. Jadi bukan ilmu baru seperti IT dan lain-lainnya, tetapi penerjemahan yang kamu pelajari itu adalah ilmu yang sudah sangat panjang, sepanjang perjalanan agama yang ada di dunia, karena itu biasanya diprakarsai oleh penerjemahan. Kemudian komunikasi antar negara juga mendorong orang-orang menerjemahkan karena bahasa yang berbeda, maka akan berimplikasi kepada struktur gramatikal yang berbeda dan struktur semantis yang berbeda atau struktur makna yang berbeda. Dari aspek BSU, bahasa sumber, makna sebuah teks dipengaruhi juga 4 faktor tadi. Ada faktor-faktor penulis itu, kenapa dia misalnya menerjemahkan yang forenisasi atau domestikasi. Kenapa dia mempertahankan forenisasi? Karena dia akan mempertahankan makna-makna yang ada di dalam bahasa sumber. Kalau dia, seperti yang sudah kamu diskusikan sebelumnya, penerjemah itu maka mereka akan lebih menekankan shiftingnya itu kepada bahasa sasaran. Jadi ideologi yang pakai adalah ideologi domestik. Yang dipentingkan adalah makna yang terkandung dalam teks bahasa sumber itu yang dan kaku. Satu faktor penulis yang menerjemahkan itu banyak pergeserannya penerjemahan film. Makanya nanti dalam tugas ini saya meminta kamu menonton semua. Kamu lihat film pendek yang ada BSU-nya bahasa Inggris, BSA-nya bahasa Indonesia. Bergeser.
Tapi banyak konsiderasinya kenapa misalnya penerjemahan film itu banyak gesernya, banyak shiftingnya adalah layar itu pun terbatas untuk menuliskan percakapan para aktor yang ada dalam film. Pergantian dialog membuat penerjemahan itu sebentar. Jadi tidak boleh panjang-panjang. Dan pergeserannya itu bagus untuk ditelaah. Supaya kamu nanti juga kan punya pengalaman melihat bagaimana penerjemahan film itu dilakukan oleh penerjemah. Kedua, bahasa sumbernya. Tekstualnya, bentuk teks yang dilakukan, dia teks bisnis kah, teks hukum kah, kamu sudah membahas itu, teks science kah, jadi aspek tekstualnya pun akan menjadi terjadi pergeseran atau tidak. Itu yang ketiga. Yang keempat, settingnya, tempat kejadiannya di mana, waktunya di mana, dia settingnya adalah terjemahan tulis, beda lagi, terjemahan penjuru bahasaan, interpretasi, beda lagi, kenapa terjadi shifting? Karena ada pada aspek BSU faktor tujuan penulisnya, maksud dan tujuannya, norma-norma kaidah gramatikalnya, jenis teksnya, dan konteks sosial yang terjadi. Ketiga, aspek budayanya. Keempat, setting. Dari dimensi juga yang mempengaruhi pergeseran. Hubungan, jadi cara tersendiri teks berbeda kedua norma, jadi kaidah-kaidah A dan B pasti beda. Kaidah itu kan kayak aturan grammarnya bahasa Indonesia sama grammarnya bahasa Inggris saja, itu berdua itu kan berbeda banget. Kemudian kebudayaan yang melatar belakangi BSA. Ya, jadi pada juga ada budaya yang beda. Kemudian setting, tempat, waktu, dan format membaca. Maka kita melihat dua faktor lainnya menurut Newmark, selain aspek BSU, aspek BSA, juga aspek penerjemah dan pemahamannya. Ya, pemahaman si penerjemah. Sekarang kita lihat apa definisi pergeseran menurut Newmark. Newmark mendefinisikan sebagai suatu prosedur. Jadi pergeseran itu adalah prosedur yang melibatkan perubahan bahasa. Ya, satu ya, perubahan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran itu perubahan tata bahasa. Itu adalah perubahan pada tata bahasa menurut Newmark. Jadi dia melihat a translation procedure involving a change in the grammar from source language to language. Jadi Newmark memberi batasan pergeseran dalam tata bahasa saja, yang selanjutnya menguraikannya dalam 3 kategori. Hanya dalam tata bahasa, pergeseran dari bentuk tunggal ke jamak.
Itu satu. Tadinya dia yang diakibatkan ketidaktersediaan struktur dalam bahasa sasaran. Jadi, source language grammatical structure does not exist in the target language. Pergeseran yang diakibatkan memungkinkannya proses penerjemahan literal secara gramatikal namun tidak selaras. Possible, ya, secara grammar itu possible, but may not accord with natural usage in the target language. Tapi menurut Newmark biasanya tidak sesuai dengan penggunaan yang alamiah, natural usage in the target language. Itu kalau literal translation. Jadi Newmark lebih fokus kepada perubahan tata bahasa. Padahal yang namanya bisa struktur gramatikal, bisa tata bahasa, bisa makna, ya, meaning. Ya, jadi bisa pada semantis atau meaning, bisa pada gramatikal, struktur gramatikal, bisa juga pada struktur semantis. Nah, jadi bisa dua-dua. Sekarang kita lihat tujuan translation shift. Kenapa sih terjadi pergeseran atau penyesuaian? Itu bukan cuma bergeser begitu aja, tetapi penyesuaian, ya. Dimaknai juga penyesuaian. Jadi si penerjemah melakukan pergeseran atau penyesuaian yang kita sebut shift atau shifting. Jadi shift itu adalah sesuatu yang terjadi pada penerjemahan, tujuannya dilakukan untuk membantu agar pembaca dari masing-masing bahasa dapat mengerti dan memahami maksud dan tujuan dari teks tersebut. Jadi tujuannya penerjemah melakukan shifting itu membantu pembaca biar mengerti, biar paham, gitu kan. Pemahaman sebuah teks memiliki keterkaitan dengan kedudukan teks pada sebuah wacana. Jadi dengan demikian, ketika menerjemahkan suatu teks, seorang penerjemah harus memperhatikan dua faktor, faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Nah, faktor intrinsik yang pertama adalah faktor bahasa yang berkaitan dengan teks itu sendiri, seperti struktur gramatika BSU dan BSA-nya. Kemudian setiap bahasa memiliki sistem tersendiri, sistem dan strukturnya tersendiri. Hal ini sering sekali berkaitan dengan kebudayaan yang melatar belakangi bahasa tersebut. Pada dasarnya tidak ada kebudayaan atau struktur gramatikal yang persis sama. Enggak ada. Itu sudah dibuktikan oleh banyak pakar-pakar penelitian penerjemahan. Nah, itu faktor intrinsik. Lalu faktor ekstrinsiknya adalah faktor yang terkait dengan teks tetapi berasal dari luar teks tersebut. Ekstrinsik, faktor luar. Seperti aspek intertekstual, situasi di mana kejadiannya terjadi, terus aspek kultural, budaya, dan juga ideologis yang dilakukan. Kita sudah ngebahas persoalan ideologi penerjemahan. Faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik dipengaruhi oleh budaya dan ideologi yang dianut oleh penerjemah. Jadi si penerjemah itulah yang paling tahu dia menggunakan ideologi forenisasi atau ideologi domestikasi. Dan dialah yang tahu faktor-faktor perbedaan budaya yang terjadi antara dua bahasa. Jadi kita lihat secara intrinsik, nilai dan kualitas yang dimiliki teks secara alami muncul dari dalam teks, sedangkan secara ekstrinsik, nilai atau kualitas berasal dari luar teks.
Penerjemah mengungkapkan pesan melalui teks dalam proses terjemahannya yang ditandai oleh perbedaan budaya antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Nah, sekarang kita lihat. Makanya kemarin kamu harus belajar dulu tentang penerjemahan dan budaya supaya kita juga bisa lebih nyambung ketika kita ngebahas kenapa pergeseran terjadi. Nah, tokoh yang paling terkenal ngebahas pergeseran adalah Catford. Dia adalah pakar penerjemah yang terkenal di dunia. Ya. Catford ini menjelaskan bahwa konsep pergeseran bisa dilihat dari dua perspektif yang berbeda tentang translation atau translasi. Yang satu adalah translasi sebagai produk dan translasi sebagai satu proses. Jadi translation itu bisa juga produk hasil penerjemahannya. Tapi translation bisa juga adalah proses bagaimana merekonstruksi maknanya. Proses memindahkan makna dari BSU ke BSA itu adalah translasi sebagai proses. Kalau translasi sebagai produk, hasil penerjemahannya sudah ada dan bisa dianalisis. Nah, sebagai produk, konsep pergeseran formal, bentuk gramatikal, identik dengan konsep pergeseran suatu peristiwa atau keadaan di mana sebuah padanan diseleksi dari BSA terminologi kita cocokkan ke BSU. Jadi kerjanya penerjemah itu memang menyocok-nyocokkan baik dari dimensi gramatikalnya maupun dari dimensi semantisnya. Di mana dalam proses penerjemahan tidak menunjukkan kesejajaran bentuk teks. Jadi ada unit, ada struktur, ataupun kelas BSU. Nanti kita bahas satu-satu. Sedangkan sebagai suatu proses, itu tadi kan sebagai produk. Sebagai suatu proses, pengertian pergeseran sama dengan istilah transposisi. Kalau Newmark menyebut transposisi, kalau Catford menyebutkannya shifting. Nah, sekarang kita lihat, kalau Newmark menyebutkannya transposisi, pindah kan, yang dikemukakan oleh Newmark yaitu suatu cara atau prosedur penerjemahan yang dilakukan melalui perubahan bentuk gramatikal, terjadi perubahan bentuk gramatikal dari BSU ke BSA. Kalau Newmark pakai terminologinya transposisi. Kalau Catford, kemudian tokoh-tokoh yang lain, kalau kita lihat Juliana dan lain-lain, itu menggunakan terminologi shifting. Nah, sekarang kita lihat apa yang dijelaskan oleh Catford. Catford membagi penerjemahan yang disebutnya translation shift. Kalau Newmark kan tadi menyebutnya transposisi. Catford membagi jadi dua jenis. Ada yang disebutnya level shift atau pergeseran tingkat. Yang kedua adalah pergeseran kategori atau kategori shift. Jadi itu membagi dua kategori besar. Yang satu disebutnya pergeseran tingkat atau level shift. Yang kedua disebutnya pergeseran kategori. Jadi pergeseran yang dilakukan itu dipilahnya menjadi dua. Yang satu dia sebut level shift, yang kedua dia sebut kategori shift. Nah, apa yang dimaksud Catford dengan level shift? Level shift ini adalah pergeseran tingkat bisa terjadi jika item BSU pada satu itu item atau terminologi BSU pada satu tingkat linguistik memiliki padanan dalam BSA pada tingkat linguistik yang berbeda. Misalnya pada tataran gramatikal berpadanan dengan leksis, ya, leksikologi, meaning. Ini misalnya gini, contoh nih. She is walking alone. Ya. Ing-nya ini berubah menjadi sedang. Karena
ing form dalam bahasa Inggris bermakna sedang dilakukan, gitu kan ya. Maka walking menjadi diterjemahkan dia sedang berjalan sendirian. She is walking alone menjadi dia sedang berjalan sendirian. Kita melihat bahwa ing dalam kata walking adalah morfem terikat, ya. Dan jadi dia adalah morfem yang terikat dengan kata kerja walk. Tapi ketika kita menerjemahkan, ini menjadi terpisah. Dia sedang berjalan sendirian. Jadi kata ing berubah menjadi sedang. Di dalam leksikologinya, dia menjadi morfem bebas, sedang. Jadi dia bukan morfem terikat. Kenapa itu terjadi? Karena dalam bahasa Indonesia, morfem terikat ing ini tidak ada di dalam struktur bahasa Indonesia. Akhirnya, ing itu sebagai morfem yang terikat dengan walk menjadi morfem bebas, ya, menjadi kata sedang. Dia sedang berjalan sendirian. Maka di dalam hal ini terjadi pergeseran dari morfem terikat menjadi morfem bebas. Dari ing menjadi sedang. Nah, penyesuaian ini terpaksa dilakukan oleh penerjemah supaya keterbacaan dari hasil penerjemahannya menjadi lebih jelas, lebih dipahami oleh pembaca. Nah, ini kan sedang ini memperlihatkan bahwa pekerjaan itu sedang berlangsung. Ya, di sini dia diperlihatkan dengan morfem terikat, morfem ing, ya. Kemudian contoh kedua, impossible. Impossible dalam bahasa Indonesia kita menerjemahkannya tidak mungkin. In itu morfem terikat yang terikat dengan kata possible, kata adjektiva berubah menjadi tidak mungkin. Ya, jadi tidak ini menjadi morfem bebas. Jadi seperti itulah penyesuaian-penyesuaian menurut Catford yang harus dilakukan oleh seorang penerjemah. Ya, jadi itu kita sebut level shift. Level shift dari morfem terikat menjadi morfem bebas. Jadi dia shiftingnya satu level. Shiftingnya satu level, ya. Hanya satu level saja, sama-sama morfem, tapi tadinya morfem terikat menjadi morfem bebas. Ini banyak terjadi antara penerjemahan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Karena struktur bahasa kita memang berbeda. Kita tidak mengenal morfem terikat yang seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, tadi kita lihat Catford kan membelah ke dalam dua kelompok, satunya level shift, keduanya kategori shift. Nah, pergeseran bisa juga terjadi jika penerjemahan misalnya dari kata atau frasa menyimpang dari korespondensi formalnya dalam sasaran teks. Misalnya, dia melihat kategori shift itu juga dibagi menjadi 4 jenis. Ya. Yang satu pergeseran struktur, structure shift. Yang kedua pergeseran kelas shift, nanti Ibu jelaskan. Yang ketiga pergeseran unit atau unit shift. Dan yang keempat pergeseran intrasystem shift. Jadi ada structure shift, strukturnya, ada class shift, yang disesuaikan adalah kelasnya, ada unit shift yang disesuaikan atau digeser adalah unitnya, ada intrasystem shift yang digeser adalah intrasistemnya. Nah, sekarang kita lihat 4 jenis kategori shift menurut Catford. Pertama adalah structure shift.
bergeser pada struktur. Pada dasarnya, pergeseran atau penyesuaian struktur dilakukan untuk mencapai padanan gramatikal. Jadi seringkali penerjemah tidak bisa sekedar menerjemahkan kata demi kata atau secara harfiah, karena hasilnya mungkin saja menjadi aneh dan tidak natural dalam bahasa sasaran. Nah, bila struktur BSU dan BSA sama, itu aman. Ya, maka penerjemah akan cenderung lebih mudah merekonstruksi struktur dari BSU ke BSA. Jadi kita sebenarnya ketika menerjemahkan itu yang kita rekonstruksi dua. Satu, kita rekonstruksi strukturnya atau gramatikalnya, struktur gramatikalnya. Yang kedua adalah kita rekonstruksi semantisnya, kita rekonstruksi maknanya, ya. Tapi kalau dua bahasa itu hampir mirip, itu mungkin gampang ya. Misalnya bahasa Prancis ke bahasa Inggris, nah mungkin ada sama-sama kata walaupun pronunciation beda. Akan tetapi bila BSU dan BSA berbeda dalam hal struktur atau gramatikalnya, maka penerjemah akan berpotensi untuk menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan gramatikal. Jadi kalau udah BSU, BSA-nya beda banget, cara nulisnya beda dan lain sebagainya, wow, itu akan seru sekali, ya. Sulit menerjemahkannya. Kalau kita dari bahasa Inggris, karena kita BISPRO ya, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, itu masih kita mempunyai, walaupun pronunciation berbeda, tetapi lambang-lambang, simbol-simbol yang kita gunakan masih huruf Latin, ya, jadi masih sama, masih lumayan walaupun pronunciation berbeda. Bayangin tuh kalau yang huruf kanji, bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Korea, misalnya. Nah itu kan huruf kanji itu beda banget itu. Itu lebih seru lagi kalau udah cara menuliskannya berbeda, itu pasti akan ribet banget. Untungnya bahasa internasional itu adalah bahasa Inggris ya, jadi kita agak aman lah, sehingga sistem kita masih agak sama strukturnya walaupun pronunciation-nya beda. Nah, kita melihat bila struktur BSU dan BSA sama, tadi kan penerjemahnya cenderung lebih mudah. Tapi bila berbeda, itu juga akan berpotensi menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan gramatikal. Ini misalnya, your order has been sent via express courier service. BSA-nya, kami telah mengirim pesanan Anda dengan layanan pengiriman kilat. Pada contoh di atas terjadi pergeseran dari struktur kalimat pasif menjadi struktur kalimat aktif. Ya, ini yang kita sebut pergeseran struktur. Jadi, your order has been sent. Kan pasif nih, pesananmu telah dikirim. Kita menerjemahkannya, kami telah mengirim pesanan Anda dengan layanan pengiriman kilat. Maka di sini terjadi perubahan struktur kalimat pasif menjadi kalimat aktif. Penerjemahan yang seperti ini namanya pergeseran struktur atau penyesuaian struktur atau structure shift dari kalimat pasif menjadi kalimat aktif. Nah, itu satu. Tadi kan ada 4 ya. Kedua, pergeseran kelas. Kelas shift. Pergeseran kelas terjadi karena ada padanan dari item BSU merupakan anggota dari kelas yang berbeda dengan kelas item linguistik sumbernya. Ini adalah perubahan dari satu bagian jenis kata dalam BSU menjadi jenis kata yang lain di dalam BSA. Jadi kalau pergeseran kelas itu, misalnya nih, nomina berubah menjadi adjektiva gitu ya. Kata benda berubah menjadi kata sifat. Itu namanya kelas shift. Jadi pergeseran kelas yang ada pada
satuan lingual linguistiknya. Jadi misalnya gini, contoh nih, we had a very nice talk. Ya. Kalau kita terjemahan, kami memiliki percakapan yang sangat menarik. Itu kalau dari sisi struktur BSA, kaku banget. Maka diterjemahkan oleh si penerjemah, kami berbicara dengan senang hati. Kita melihat talk di sini, talk ini kata benda, very nice talk. Ini nomina, ya. Nomina atau kata benda berubah menjadi verba. Kami berbicara. Jadi di sini berbicara, ya, berbicara menjadi kata kerja. Jadi talk nomina dirubah menjadi kata kerja. Ini kata benda menjadi kata kerja. Nah, contoh ini kita sebut kelas shift. Dia berubah dari kelas nomina menjadi kelas verba atau kata kerja. Maka kita melihat pada kata kerjanya itu, ya, dia berubah dari kelas kata benda menjadi kelas kata kerja. Contoh kedua, ya, he is in good health. He is in good health. Dia dalam keadaan sehat. Health di dalam BSU yang di atas ini adalah nomina atau kata benda. Sedangkan dia di bawah, dia dalam keadaan sehat, di sini adalah kata sifat, adjektiva. Ya, adjektif. Jadi nomina health berubah menjadi adjektiva sehat. Ini namanya kelas shift. Jadi dia cuma pindah dari adjektiva menjadi nomina atau nomina menjadi kata kerja, ya. Di sini kita lihat perubahan-perubahan yang seperti ini disebut oleh Catford sebagai pergeseran kelas atau kelas shift, kelas katanya. Dia berpindah-pindah. Ada kata benda menjadi kata kerja, ada kata kerja menjadi kata sifat, misalnya, atau dari kata benda menjadi kata sifat, adjektiva. Jadi bisa berubah-berubah, nomina menjadi verba, atau nomina menjadi adjektiva. Itu yang terjadi. Nah, kemudian pergeseran yang kedua, ini tadi kelas shift, yang pertama tadi structure shift, ya. Strukturnya yang berubah dari aktif menjadi pasif misalnya. Kalimatnya berubah, struktur totalnya berubah. Nah, sekarang kita lihat. Yang ketiga namanya pergeseran unit. Unit shift. Pergeseran unit itu apa? Pergeseran unit itu terjadi jika terjemahan dari sebuah unit pada BSU adalah unit dengan tingkat yang berbeda di BSA. Pergeseran ini merupakan perubahan dari satu unit linguistik, misalnya kata berubah jadi frasa. Itu ya, daripada satuan lingualnya, kata berubah jadi frasa misalnya. Atau kalimat menjadi anak kalimat, klausa atau kata dan morfin, ya. Jadi dia pada unit shift-nya, satuan linguistiknya. Satuan linguistik itu kan ada kata, ada frasa, ada klausa, ada kalimat, ada paragraf, ya kan? Itu adalah satuan lingual. Nah, sekarang kita lihat contohnya. BSU. BSU-nya son. BSA-nya anak laki-laki. Ya. Kita lihat unitnya berubah. Dari kata son berubah menjadi frasa anak laki-laki. Maka ini kita sebut unit shift. Unit kata berubah menjadi unit frasa. Ya, unit kata berubah menjadi unit frasa. Karena apa? Di dalam bahasa Inggris, son itu di kita nyebutnya anak
laki-laki. Contoh kedua, after reading the letter, diterjemahkan setelah dia membaca surat itu. Unit frasa dalam bahasa Inggris after reading the letter itu mengalami pergeseran. Ini tadinya after reading the letter kan satuan lingualnya frasa. Ini frasa ini. Nggak terdiri dari subjek dan predikat. Dia bentuknya beberapa kata yang terhimpun. After reading the letter itu bentuknya frasa. Dan dia mengalami pergeseran setelah diterjemahkan. Setelah dia membaca surat itu, ini berubah menjadi klausa. Ini titik-titiknya tentu ada kalimatnya lagi. Setelah dia membaca surat itu, dianya subjek, membacanya verba, surat itu objek. Jadi, di atas unitnya tadinya adalah frasa, berubah menjadi klausa. Ya, klausa sama strukturnya dengan kalimat, tapi dia belum bisa berdiri sendiri. Kamu harus ingat, kata bahasamu harus diperkuat. Nah, maka kita melihat di sini, ya, ini kita sebut pergeseran unit satuan linguistiknya, unit linguistiknya yang berubah dari frasa menjadi klausa, dari kalimat menjadi frasa misalnya, atau dari frasa dari klausa menjadi kalimat dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat berikutnya yang keempat, kata Catford itu ada pergeseran intrasistem. Intrasistem shift. Jadi kalau tadi ada structure shift, strukturnya berubah, ada class shift, ya, yang dimana nomina berubah menjadi verba, verba menjadi adjektiva misalnya. Tapi ada unit shift, unit linguistiknya yang berubah. Yang tadinya frasa jadi klausa, yang klausa menjadi kalimat misalnya. Ada terjadi seperti itu, jadi dipenggal, diperpendeknya. Karena apa? Untuk mempermudah pembaca memahami isi. Nah, yang keempat, pergeseran intrasistem. Pergeseran ini adalah pergeseran atau perubahan yang terjadi di dalam sistem bahasa yang sama. Dalam kasus ini sebenarnya BSU dan BSA memiliki korespondensi formal, tapi penerjemah memilih padanan yang bukan korespondensi formalnya di dalam BSA. Misalnya nih, rabbits. Sebenarnya dapat diterjemahkan ke dalam, kan ini rabbits nih, jamak nih S-nya, ke dalam kelinci-kelinci. Karena bentuk jamak dari kata benda dalam bahasa Indonesia dapat dibuat dengan mengulangi kata benda. Jadi dia kata ulang. Jadi jamak bisa dibuat menjadi kata ulang. Namun penerjemah memilih kelinci, bukannya kelinci-kelinci di BSA. Karena dia mungkin merasa terlalu exaggeration kalau sampai 2 kali kelinci-kelincinya. This is the place for rabbits. This is the place for rabbits. Ini tempat untuk kelinci. Jadi bukan ini tempat untuk kelinci. Jadi yang diterjemahkan adalah intrasistemnya. Yang tadinya jamak dibuat tunggal. Nah, itu kita sebut pergeseran intrasistem. Ya, jadi ada di dalam sistem itu. Nah, ini 4 jenis dari pergeseran atau penyesuaian yang diidentifikasi oleh Catford bahwa penerjemah melakukan 4 pergeseran ini untuk yang kategori shifting. Tadi kan ada level shift. Ini yang kategori shifting, ada structure shift, ada shift, ada unit shift, ada intrasystem shift. Jadi 4. Kemudian ada lagi tadi bahwa sebenarnya ketika kita menerjemahkan, kita tidak hanya menggeser-geser struktur, tapi kita juga menggeser-geser makna. Kita menggeser-geser semantik. Ya. Jadi ketika kita nerjemahin itu kita menggeser-geser makna sebenarnya. Bukan cuma menggeser struktur atau menggeser
gramatikalnya. Jadi dalam penerjemahan, semantis itu memainkan peran besar karena pada dasarnya makna kata dalam suatu bahasa tidak akan selalu berhubungan atau sama dengan kata dalam bahasa lain. Jadi karena dua bahasa kan dia biasanya beda. Walaupun tetap saja muncul yang disebut, jadi itu yang disebut ketimpangan makna terjemahan. Itu disebut ketimpangan. Kita kasih contoh gini. Brother. Dalam bahasa Inggris, brother itu bisa kakak, bisa adik. Ya. Kalau kita lain adik, lain kakak. Adik laki-laki lain, laki-laki beda. Kakak laki-laki dengan adik laki-laki. Ya, bisa juga pada budaya-budaya tertentu di dalam bahasa Indonesia bahwa saudara ayah kita yang laki-laki dengan saudara ayah kita yang perempuan kita manggilnya beda. Banyak di bahasa-bahasa suku-suku kita pun begitu. Jadi brother dalam bahasa Inggris boleh kakak, boleh adik, ya kan? Maka ini kita terjemahkan brother itu menjadi adik laki-laki atau kakak laki-laki. Jadi pergeseran semantik ini terjadi menurut Felistiana terjadi karena perbedaan sudut pandang atau perbedaan budaya penutur bahasa. Jadi dalam bahasa Inggris brother itu generik, sister itu generik. Bisa kakak, bisa adik. Kalau kita adik ya adik. Kakak ya dikasih kata kakak. Ya, kalau lebih muda kita kasih namanya adik, kalau lebih tua kita kasih kakak. Kalau mereka enggak ada tua mau tua, mau adik, mau ini. Ya, paling ditambahin younger brother gitu kan. Older brother gitu. Tetapi konsep brother dalam bahasa Inggris itu bisa adik, bisa kakak. Karena budaya kita yang berbeda. Pergeseran makna ini tidak selalu mudah memindahkan makna yang terdapat di dalam teks BSU ke dalam teks BSA secara tepat atau utuh. Kita juga harus buka-buka kamus ini kadang-kadang. Udah kayak gini nih. Penerjemah harus mencari padanannya. Nah, kemudian kita lihat pergeseran semantik tadi, pergeseran struktur gramatikal bisa dibagi dua, ada level shift, ada kategori shift. Kategori shift yang bisa dibagi 4, maka pergeseran semantis juga bisa terbagi dua, pergeseran dari makna generik ke makna spesifik atau dari makna spesifik ke makna generik, ya. Jadi dari umum ke spesifik atau sebaliknya. Misalnya pergeseran terjadi karena padanan yang sangat tepat. Sebuah kata di dalam bahasa sumber tidak terdapat di dalam bahasa sasaran. Misalnya kata BSU mempunyai makna generik dan padanan kata tersebut dalam bahasa sasaran tidak mengacu kepada makna yang generik, tetapi kepada makna yang lebih spesifik atau sebaliknya. Bahasa Inggris untuk kaki ada leg, ada foot. Ya, leg lebih generik dan ada foot. Tapi kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, leg dan foot itu menjadi kaki dalam bahasa Indonesia. Generik deh. Pergeseran yang terjadi adalah pergeseran dari makna spesifik menjadi makna yang generik. Dalam bahasa Indonesia, konsep leg dan foot diungkap dengan satu kata aja. Ya, kita cuma punya kaki. Mau itu bagian leg keseluruhan atau foot doang, tapi kita punya cuma satu kata yang bermakna lebih generik, yaitu kaki. Ya. Pergeseran makna lebih generik ke makna yang lebih spesifik atau sebaliknya yang mungkin terjadi dalam proses penerjemahan tidak terbatas pada kelas kata nomina saja. Akan tetapi ini pun bisa terjadi pada kelas kata verba atau adjektiva. Oke, sekarang kita lihat yang kedua. Pergeseran makna karena perbedaan sudut pandang budaya.
Pergeseran makna juga terjadi karena perbedaan sudut pandang tadi kan, karena budaya, penutur bahasa-bahasa itu memang berbeda. Misalnya nih, kita kasih contoh. The spaceship travel deep into space. The spaceship travel deep into space. Mendapat padanan yang mengalami pergeseran makna karena perbedaan sudut pandang budaya. Kita menerjemahkannya kapal ruang angkasa, spaceship. Travel kita bikin terbang. Deep into space. Deep diterjemahkan menjadi jauh ke ruang angkasa. Padahal deep itu kan dalam. Nah, orang Inggris menghubungkan ruang angkasa itu dengan kedalaman. Jadi mereka kalau bilang ruang angkasa dalam, bukan jauh. Kita kalau bilang ruang angkasa itu tinggi, jauh. Oleh karena itu terjadi pergeseran dari makna kata deep yang harusnya dalam. Nggak ada dalam kalau dalam bahasa Indonesia. Terbang itu tinggi atau terbang itu jauh ke ruang angkasa. Ini kenapa? Karena sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang ruang angkasa bagi orang Inggris adalah dalam ruang angkasa. Kalau kita jauh ke ruang angkasa, karena kita menganggap ruang angkasa itu jauh, di lapis-lapis langit. Nah, jadi kita lihat ini terjadi pergeseran semantik, makna. Makna deep menjadi jauh. Karena apa? Karena di dalam budaya bahasa Indonesia, kita lebih melihat ruang angkasa itu dari dimensi ketinggian atau kejauhan. Tetapi orang Inggris melihat ruang angkasa itu dari kedalamannya. Nah, ini yang terjadi. Baik. Nah, untuk tugas kita yang berikutnya adalah nanti kamu cari sebuah film pendek, ya, cari sebuah film pendek dalam bahasa Inggris dan ada subtitlenya dalam bahasa Indonesia. Kamu boleh film apa aja yang kamu suka, silakan. Mau film kartun, mau film penerangan, mau film yang ini, tapi cari film pendek. Ya, jangan panjang-panjang. Karena nanti kelamaan kalau kamu makin panjang, kamu yang kewalahan ngerjainnya. Cari aja yang pendek-pendek filmnya. Analisis subtitlenya, subtitle itu kan penerjemahan yang ada di layarnya itu. Yang ada, dan jelaskan pergeserannya, penyesuaian. Kenapa Ibu suruh film? Karena yang sering bergeser itu film. Buku juga tetap ada shiftingnya, tapi biasanya nggak banyak. Pergeseran, penyesuaian shifting itu ada juga pada buku, terutama karya-karya sastra biasanya yang banyak geser. Kalau science kita lebih pakai borrowing, ya, teknik borrowing, teknik minjem. Jadi kalau terjemahan teks science biasanya kita lebih cenderung borrowing sehingga gesernya dikit. Kita minjem. Ketika teknik minjem itu teknik borrowing, apakah pure borrowing atau naturalized borrowing, itu biasanya akan pergeserannya tidak terlalu banyak. Tetapi ketika kita menggunakan teknik transposisi tadi yang disebut oleh Newmark menjelaskan bahwa shifting itu, pergeseran itu dengan translation shift menjadi transposisi, translation of translation, itu Newmark. Maka kalau di dalam teknik itu kita banyak menggunakan transposisi, dipindah, itu cenderung terjadi pergeseran, transposisi atau teknik reduksi, pengurangan. Kadang-kadang ribet kalau nggak dikurangin jadi muter-muter gitu ya. Apalagi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu cenderung bahasa Indonesianya itu muter-muter. Nah, oleh karena itu maka saya menyuruh Anda mencari film, ya,
Kemudian jelaskan penyesuaian shiftingnya yang dilakukan penerjemah dari 2 dimensi. Penyesuaian bentuk gramatikalnya, jenis apa, dan analisis dengan menggunakan teori Calvert. Terus penyesuaian semantis dan analisis dengan menggunakan teori Felistiana tadi ya. Atau mau pakai teori lain juga boleh. Monggo. Kita kan senang juga mencoba-coba ya, supaya ilmu kita makin kuat. Oke. Baik, kita cukupin. Ada pertanyaan sampai di sini? I would like to end my presentation. Oke. Ibu N ya. Ibu N dulu. Oke. Kita istirahat dulu. Istirahat, sholat, dan makan siang. Nanti setelah istirahat, saya mau buat rumahnya untuk tugasmu ini nanti setelah dipresentasikan masukkan ya. Untuk tugasmu yang lalu. Untuk tugas yang ini, untuk gimana Ihlasa? Untuk tugas 4 dan 5 masih ada yang belum presentasi, Mas? Nggak apa-apa. Kita teruskan nanti. Yang manapun itu kita teruskan. Ya. Oke. Karena kita masih ada satu topik lagi. Kalau kamu lihat rencana pembelajaran semester kita, setelah teknik kita kan pergeseran. Setelah pergeseran kualitas. Nanti kita mengukur kualitas penerjemahan. Ya. Oke, sekarang kita, ya Gary, ada apa? Mem mau tanya untuk tugas yang tadi itu kan cari filmnya minimal berdurasi berapa film pendek, karena kan film biasanya ada yang berepisode, ada yang sekali langsung habis ya Mem. Itu juga di translate-nya nanti berapa paragraf minimal Mem. Terima kasih. Kalau dia panjang, potong aja Kak. Kamu kan mau cari pergeseran ya Gary? Iya Mem. Jadi kita kasih limit ya. Berapa menit? 10? 10, 15? 15 menit deh. 10 aja, Mem. 10, Mem. Ya, tunggu. 10 boleh. Kalau 15 takut kepanjangan ya. Saya mau Anda mengidentifikasi pergeseran. Kenapa pergeseran itu terjadi? Kategori pergeserannya apa? Jenis-jenisnya. Apakah pergeseran struktur gramatikal atau pergeseran makna atau semantis? Kan itu yang mau kita lihat ya. Biar kamu semakin kuat pengetahuanmu terkait pergeseran. Jadi harus lihat benar-benar. Dan itu yang paling banyak pergeseran di film. Makanya saya nugasinya ke film. Kamu harus nonton filmnya. Nah, kalau udah pendek, gini deh, 15 menit deh. Ya, 15 menit ya. 15 menit itu sebentar. Film itu pada umumnya panjang-panjang kan? Ya, Agus. Monggo. Ya, Mem, ini berarti yang dibatasin waktunya ya, durasinya. Nggak usah. Apa enggak kalimatnya aja, Mem, kayak percakapannya. Kalimatnya tuh dapat berapa, misal 10 tuh. Itu yang kita temuan yang kita fokuskan ya. Betul juga kamu. Kita kan lebih mau lihat pergeserannya ya, Gus. Ya. Jadi dapat berapa gitu dari film itu ya. Oke. Good. Oke, Mem. Good idea, Agus. Mayona, tadi kamu mau ngomong, ada apa Mayona? Mau ditanya Bu? Oh, kepencet Miss, maaf Miss. Oh, kepencet. Saya setuju sama Agus deh. Nanti kita nonton 15 menit. Terus nggak dapat pergeserannya. Nggak dapat ilmunya kamu.
Iya kan? Itu kan harus kita alami sendiri. Nah, baru nanti kamu tuangkan temuanmu. Ya kan? Kamu tuangkan dalam tulisanmu jenis-jenis pergeserannya. Gini deh. Kita ngambil gini. Struktur gramatikal untuk setiap jenis pergeseran, apakah level sip atau kategori sip kamu nemuin masing-masing 3. Oke? Masing-masing 3 contoh. Halo. Yang level sip 3 contoh. Yang kategori sip kan ada 4 tuh, 4 kali 3 aja udah 12 loh. Kemudian ada yang semantis. Semantis itu bisa karena tadi ya pergeseran dari yang generik kepada yang umum, atau dari perbedaan sudut pandang, atau karena perbedaan budaya. Dah, kalau yang itu kita kasih limit 5 aja. Dikit kan? Yang makna 5, yang level shift 3, yang kategori shift masing-masing 3, 3, 3, 3, jadi 12. 4 kali 3, 12 betul. Jadi ada 12, 15, tambah 5, 20. Udah jelas? Nanti Ibu tuliskan di ini. Ibu tuliskan di tugas. Lagi untuk mempertegasnya di e-learning. Oke, kita istirahat dulu. Nanti kita diskusikan lagi. Kita istirahat. 10 menit cukup. Makan sama sholat. Halo, Ibu tanya duluan. Sampai jam 1 mungkin, Mem. Masih ada yang perjalanan pulang. Iya, Oh betul, gitu. Ya. Jam 1 ya? Ya, Oke, ya jam 1. biar sampai rumah ya. Oke. Baik, kita jam 1 ya. Baik, Mem. Ya. Makasih.